Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian 29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi pemasangan lampu tembak atau mini laser dari Hypernova RX1 GT yang sepasang 54 watt. Dan juga ada pemasangan klakson Hella Keong waterproof. Dan juga ada pemasangan Mica stop lamp di Honda ADV 160 generasi pertama milik Om Roni dari Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan. Untuk relay set seperti biasa kita buatkan 3 relay seperti ini. Jadi posisi yang paling pas kita buatkan di bagian sini ya. Karena apa? Jika ada air dari atas dia nggak bakal ngegenang di bagian relaynya, dan pasti lebih aman untuk posisi seperti ini. Dan untuk drivernya kita posisikan di bagian sini. Dan di sini ada pemasangan modul dari saklar kiri Vixen yang berfungsi untuk mengaktifkan di bagian lampu utama dan juga mengaktifkan di bagian lampu jauh atau high beam. Dan yang pasti di bagian saklar kiri Vixen keluar ada soket 2 pin ya di bagian sini. Ini soketnya sudah saya kasih keterangan nomor 1. Jika suatu saat ingin melepas pasang, jadi tidak akan tertukar walaupun berbeda di bagian soketnya. Dan dari bagian relay set seperti biasa kita menggunakan ada 3 soket ya. Yang tadi soket 2 pin, terus ada soket 3 pin. Soket 3 pin tinggal disambungkan ke bagian saklar 2 mode. Yang ownernya itu merequest pemasangan ada di bawah saklar kiri Vixen. Dan satu lagi ada soket 4 pin yang sudah kita kasih keterangan nomor 3 yang kita buatkan atau disambungkan ke bagian driver lampu tembaknya, karena drivernya sudah kita pasangkan juga soket 4 pin ya lawannya. Dan di sini karena ada 2 driver maka setiap warna atau ini ada warna merah 2, putih 2, kuning 2 dan hitam 2 kita gabungkan menjadi 1. Jadi seperti ini hasilnya. Dan di sini ada keterangan nomor 3 dan yang 2 pin yang 3 pin sudah kita kasih keterangan nomor 2. Dan yang pasti di bagian saklar kiri Vixen dan juga relay set ada kabel negatif. Kabel negatifnya kita pasangkan di bagian bawah sini. Nah, di bagian sini ya. Jadi untuk pemasangan arus negatif disarankan posisinya itu di baut yang warna seperti ini, jangan yang warna hitam, karena kalau baut yang seperti ini atau yang warna masih aslinya itu arus negatifnya itu stabil dibandingkan warna hitam seperti ini. Dan dari saklar kiri Vixen sudah kita sediakan ada soket 3 pin. Ini tidak semua kita buatkan ya, tergantung kalau ownernya merequest. Ini fungsinya adalah untuk positif senja kabel warna biru, positif lampu utama kabel warna hijau, dan positif high beam atau lampu jauh kabel warna kuning. Ini bisa kita gunakan untuk memfungsikan di bagian lampu utama jika ada pemasangan bilet atau lampu upgrade di kemudian hari. Untuk saklar kiri Vixen-nya kita selalu menggunakan yang kualitas original ya. Kita tidak pernah menggunakan yang biasa atau yang KW karena untuk jangka panjangnya itu berpengaruh dan berbahaya untuk di bagian instalasinya. Dan di bagian bawahnya untuk pemasangan saklar 2 mode yang premium dari Hypernova. Kita buatkan posisi seperti ini supaya lebih mudah lepas pasang di bagian baut saklar kiri Vixen-nya. Dan di sini pun sudah kita baut dan di sini sudah kita kasih lem juga supaya lebih kuat. Nah, dari saklar kiri Vixen yang pasti di sini ada keluar soket yang ke headlamp. Jadi soket yang ke headlamp pun ini sudah kita buatkan PNP seperti ini ya. Jadi dia bentuknya cabang. Yang satu tinggal disambungkan ke soket headlamp yang menempel di bagian headlamp. Satu lagi tinggal kita sambungkan atau kita colokkan ke soket headlamp yang menempel ke kabel bodi. Selanjutnya di bagian bracket kita selalu buatkan atau menggunakan bracket PNP seperti ini ya. Jadi posisinya itu presisi jika kita lihat dari depan dan tidak terlalu keluar juga posisinya, jadi lebih aman di saat pas kita posisi parkir. Tidak khawatir karena untuk kualitas lampu seperti ini sudah banyak orang tahu ya, yang pasti kualitas premium dan cahaya juga yang pasti itu lebih maksimal dan lebih terang dibandingkan lampu-lampu yang biasa. Ini untuk posisi pemasangan di bagian kiri. Ini hasilnya ya. Yang pasti di bagian sini kita kasih 1 lubang untuk penempatan baut ke bagian belakang, dan posisi plat nomornya nanti akan kita pindah atau posisikan di bagian windshield-nya. Nah, supaya lebih rapi, di sini kita kasih 1 lubang untuk mengikat menuju ke bagian driver lampu. Dan posisi pemasangan klaksonnya kita buatkan seperti ini. Oke, dan di sini ada pemasangan relay set di bagian klaksonnya. Dan yang pasti di bagian kabel-kabelnya kita menggunakan yang berkualitas bagus. Dan di sini untuk baut
Bautnya kita ganti yang lebih panjang karena di belakangnya kita manfaatkan untuk pemasangan negatif ke klakson. Jadi kita sistemnya dibikin paralel, satu ke kiri dan satu ke kanan. Untuk positifnya masuk ke bagian sini. Untuk bagian positif akinya, ini kabel warna merah ya. Ini masuk ke bagian sini dan kita menggunakan selang PVC supaya lebih aman dan lebih rapi. Nah, di sini ada kabel positif ke akinya ya. Ada dua. Dan di sini ada keterangan seperti biasa jika ada dua rumah sikring, kita kasih keterangan untuk klakson ada keterangan K dan LT buat lampu tembak. Jadi jika ada salah satu yang mati, tinggal cek di salah satu sikringnya, entah di klakson, entah di bagian lampu tembaknya. Nah, ini untuk posisi pergantian mica strobe lamp Honda DV 160. Ini tinggal kita press saja, nunggu kering, nanti sekaligus tinggal kita pasangkan saja. Karena LED bawaan dari Honda DV ini itu masih bagus ya, dan masih oke. Jadi hanya mengganti di bagian micanya saja supaya lebih terlihat elegan. Oke, selanjutnya akan kita rapikan dulu. Dan sebelum kita rapikan, kita lihat di bagian soketnya. Tadi saya lupa untuk menjelaskan. Di sini ada 3 soket seperti biasa. Seperti saklar kiri bawaan dari Honda DV 160, ada soket 9 pin, soket 4 pin, dan soket 6 pin. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Oke, setelah pemasangan bodi semuanya rapi, sebelum kita tes di jalan, akan kita tes dulu cahayanya di ruangan. Dan sebelum kita tes cahaya di ruangan, sini kita lihat lagi ya untuk plug dari stop lamp mica stop lamp dari JPA atau Nemo. Hasilnya seperti ini. Tapi tetap fungsional dan penampilan mirip banget dengan yang JPA. Jadi untuk saklar fixennya kita buatkan seperti fungsi aslinya ya. Jadi kalau off seperti ini, semua lampu utama dan alis juga off. Ini untuk tampak depannya. Karena untuk project selanjutnya ownernya itu akan memasang upgrade 3 warna. Dan nanti yang pasti kalau untuk rakitannya sudah kita siapkan ada soket 3 pin untuk senja, low beam dan high beam. Dan ini untuk hasil pemasangannya, jadi sangat simpel sekali di bawah headlamp. Untuk saya juga tetap terang, melebihi di bagian cahaya lampu utama. Kita coba untuk masuk ke bagian senja dulu, seperti ini. Nah, ini untuk cahaya alisnya seperti ini, atau senja. Lampu utama off, lampu tembak juga masih off. Pas kita masuk ke bagian depan seperti ini, maka lampu utama standar akan menyala. Dan hasil cahaya seperti ini. Ini tampak depannya ya. Nah, ini untuk sorotannya di tembok seperti ini. Kita bandingkan atau kita tambahkan dengan lampu Hypernova RS1 GT. Oke, ini untuk looping warna putih. Ini untuk tampak depannya. Dan ini untuk sorotan cahayanya. Jadi sangat jauh sekali ya antara cahaya lampu standar dan lampu tembak HRS1 GT. Untuk looping warna putih, high beam warna kuning, pass beam. Kita nyalakan ke bagian atas seperti ini. Maka yang menyala adalah cahaya warna kuning. Pas kita menyalakan di bagian high beam atau pass beam ya, ini sama saja fungsinya. Dan perbedaannya untuk high beam bisa berfungsi atau bisa difungsikan setelah posisi ke lampu utama seperti ini. Tapi kalau pass beam mau off seperti ini bisa. Ini juga bisa, apalagi ke lampu utama. Kita coba ya, kita coba lihat sorotannya. Ini kita off kan dulu di bagian lampu tembaknya. Kita off ya, kita pass beam yang warna merah. Tuh, tetap nyala seperti ini. Senja nyala. Ini juga sama. Kalau yang high beam ini nggak bisa. Jadi kalau kita lupa siang hari ini tetap aman. Karena yang pasti kalau kita siang hari pasti kita nyalain ini dulu kan. Jadi kalau kita buatkan off seperti ini bisa dinyalakan, maka ini posisinya high beam. Jadi seperti ini. Maka yang nyala bersamaan di bagian lampu tembak pun akan menyala juga. Ini akan apa untuk siang hari ya tetap nggak ada fungsinya. Karena sayang banget. Pas kita pass beam seperti ini.
Kita coba dengarkan untuk suara klaksonnya ya, coba sekali. Kita coba nyalakan lagi untuk lampu standar. Ini untuk high beam. Oke, ini posisi sudah di luar dan posisi jalan basah ya karena habis hujan deras. Dan untuk cahaya lampu standarnya kita nyalakan ke low beam warna putih. Nyalakan. Oke. Ini untuk hasil cahayanya. Nah, padahal ini untuk posisi jalan basah tapi di sini tetap terang. Kita nyalakan untuk yang warna kuningnya. Nah, ini untuk high beam warna kuningnya. Nyalakan di bagian high beam. Yang warna abu-abu high beam. Oke. Tahan high beam. Ini untuk cahayanya. Nah, jadi untuk cahayanya kita coba tes lagi. Untuk low beam warna putih, high beam warna kuning, low beam putih, high beam kuning, lampu standar, matikan semua, pas beam. Jadi sangat fungsional sekali ya untuk cahayanya. Walaupun posisi jalan basah tapi masih terlihat terang untuk cahaya dari lampu tembak HRX1 GT dari Hypernova sepasang 54 watt. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan lampu tembak atau mini laser dari HRX1 GT. Pasang 54 watt di Honda ADV 160 generasi pertama milik Om Roni dari Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya juga di kolom deskripsi di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri, untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabung 15, RT 1 RW 2, nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Ariana Soris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.